Mas. Ini kagak ada ininya apa kayak intro kembali lagi di Abrari Yadi ya di gak gitu ya. Kalau Mas nonton video-video aku tuh sama sekali nggak ada pembukaan, nggak ada penutupan. So langsung. Bagus emang persetan opening. Kita tahu ya bahwa ternyata wakil presiden kita itu nggak suka baca buku. Ini Bapak yang terhormat Gibran Raka Buming Raka. Ya. Dan aku pernah baca buku. Apa tuh? Dia mau boleh interupsi nggak? Kamu ada booking hotel? Enggak, belum. Nia Edra bilang nginep bareng dia aja. Boleh. tuh kan? Boleh. Curiga harusnya kamu. Tadi hampir berciuman loh kalian. Sekarang Ezra namarin. Ya deh maafin nggak bisa balas soalnya lagi konten gitu ya. Yeah. Santun anjay. Lanjut gimana? Ya, jadi kan kita tahu ya bahwa calon wakil presiden kita Bakal sudah terpilih. Oh ya bakal wakil presiden kita. Wah, pokoknya Bapak Gibran Ya Bapak Gibran pernah itu, terwawancara, Iya. terdokumentasikan, dia bilang nggak baca Betul. buku. di acara yang semestinya oke. Di acara itulah ya. Iya. Ya. Dan Menurutku dia, tuh aneh loh, kayak kan kamu udah tahu ya itu acara literasi. Maksudku kalau mau bohong tuh di situ, itu momen bohongnya tuh. Anda harusnya kayak saya baca Harry Potter gitu. Oke. Ngaku baca novel yang ada filmnya aja biar bisa relate ya kan. Saya Oke. suka sama Harry Potter gitu. Saya juga merasa saya suka gatel di sebelah sini nih, gitu aja kan. Yang kayaknya yang ngomongin Gibran tuh adalah dia ya, bukan saya ya. Soalnya pertanyaan saya tuh lain. Oh, Pertanyaan saya masuk jurangnya nggak ke situ. Sorry. Tapi Mas Gibran next kalau mau bohong di situ. Ya, oke. Gitu. Saya ajari nih cara berpolitik. Mantap. Gimana? Tapi emang bukan menyedihkan juga sih, tapi emang cukup apa ya, cukup aku nggak enak nih menyebutkan katanya, cukup sesuatu lah untuk seorang wakil presiden yang gak suka baca buku gitu. Soalnya kan kita pernah punya Muhammad Hatta ya. Oh, kamu ngelihatnya dari perspektif itu. Ya. Karena siapapun kalau dibandingkan sama Muhammad Hatta kebanting, Mbak. Ya, Iya kan? Siapapun kalau kamu bandingkan dengan Muhammad Hatta ya kebanting, Mbak. but at least saya bahkan kalau misalkan Mas Adit mau jadi wapres, saya bakal milih Mas Adit loh. Lo tolong. Mas Adit ini. Kok bisa? Karena Mas Adit ini dia tuh pintar banget betul. Omong kosong kok bisa pinter banget? Karena dia tuh baca buku. Dia bocah sering keceplosan pinter. Karena dia tuh baca buku. Dan saya bisa meyakinkan teman-teman kalau orang suka baca buku, itu kemungkinan untuk menjadi lebih bijak dan lebih pintar itu lebih mungkin ketimbang orang yang tidak baca buku. Kecuali saya, aku goblok saya tuh dari semua orang yang baca buku paling tolol saya, guys. Aku sih nggak ngerti kenapa ya. Ini kita ngobrol kenapa aku narasumber ya. Soalnya saya kesini cuma mau promo saya nanti bikin novel kalau dibeli ya. Udah, sip. Ya, tapi dari event itu ya, setelah Gibran menyatakan bahwa dia nggak suka baca buku, itu tuh banyak tuh di tweet biasanya di X, di Twitter yang ngomong bahwa emang baca buku tuh penting ya. Emang baca buku tuh bisa bikin pintar ya. Emang baca buku bisa apa ya? Sepenting itu kah baca buku sampai nggak suka baca buku tuh seolah-olah menjadi aib gitu loh. Bahkan kalau kamu nggak ngerasa kalau kurang baca buku itu adalah aib, itu udah bahaya menurutku. Ngerti gak sih? Kamu mewajarkan kebodohan loh. Ngerti gak sih? Lihatin, orang nggak suka baca buku aja, dia jadi wapres. Anda suka baca buku jadi apa coba? Jadi sampah masyarakat. itu ada masalah. Saya kan sempat juga bikin konten sharing list bacaan ya. Ini buku-buku yang saya baca. Terus ada betul-betul polos loh, dia bilang kayak, "Bang, lu jangan kebanyakan baca buku, mending main." Aduh lucu banget anjing. Itu ada sumpah. Tapi sebenarnya dia nggak salah banget, Pak. Kenapa? Nggak salah. Gini. Ada orang yang kan sebenarnya hal yang terlalu banyak juga nggak baik kan. Iya kan? Hal yang terlalu banyak juga nggak baik gitu. Kalau Anda hidupnya makan, tidur, baca buku, tidak ada bersosialisasinya, bahaya juga karena kita makhluk sosial, kita butuh ketemu orang, kita butuh ngobrol sama orang, gitu kan. Jadi emang harus balance. Tapi nih, mohon maaf nih, kalau setahun nih, masa satu buku aja kagak ada bro. Satu aja nih, kagak ada ilmu baru masuk nih, atau tidak ada kayak cerita-cerita baru masuk ke sini nih. Betul. Masa nggak bisa sih?
Nasihatnya kan membaca buku itu adalah jendela dunia ya. Jadi betul-betul ketika kita baca buku, kita tuh kayak literally betul-betul buka jendela itu dan melihat dunia dengan sebagaimana adanya gitu loh. Betul. Jadi supaya kita nggak ketutup jendela itu gitu loh untuk melihat dunia. Aku setuju. Kan biasanya kan ada banyak orang tuh kayak ya, kalau kita cuma mau cari informasi ya kita Google aja, kita tanya ke ChatGPT gitu kan. TikTok aja. TikTok gitu. Nah, aku tuh ngerasa orang-orang ini nggak sadar bahwa buku itu kan ditulis lama ya oleh penulisnya ya. Bukan hasil semalam gitu. Iya, betul. Nah, berarti kan ada proses riset di situ, ada proses pemilihan kata di situ. Semuanya udah terstruktur rapi gitu. Nah, kita itu diajarkan lewat buku kita bisa belajar untuk gimana sih cara berargumen yang baik gitu. Yeah. Bagaimana sih cara menata kalimat yang baik gitu. Akhirnya kita nggak jadi orang yang kalau di kolom komentar tuh komentarnya nggak kebaca tuh. Yang kayak maunya tuh ngapain kayak bang saya kamu fuck you gitu. Nggak jelas. Dan apa ya? Menurut aku tuh dengan kamu baca buku kamu akan terhindar dari bikin opini jelek tuh nggak? Betul. Ini aku pernah dapat komentar paling kusuka dari semua komentar yang pernah masuk ke bukuku, ke konten bukuku. Gimana tuh? Komentarnya adalah agama nomor 1. Ya, kalimat kedua, fuck ilmu pengetahuan dari manusia yang pikirannya terbatas. Aku bukan masalah agama nomor, aku setuju agama nomor 1 bro. Tapi kontradiktif ya. kok bisa setelah agama nomor 1 kalimat keduanya fuck ilmu pengetahuan dari manusia yang akal pikirannya terbatas. Aku tuh baca komentar tuh sebel loh. Sebelnya karena kayak ini kemana quote ini waktu aku SMA dulu. Padahal faktanya adalah bisa tanya Kumaila ya, Kumaila juga tahu. Faktanya adalah sholat itu nomor 2 loh. Hah? Sholat itu nomor 2. Sholat tuh nambah 2. Sholat nomor 2. Sholat nomor 2. Iya, nomor 2. Nomor 1? Sahadat. Joknya nggak lucu ya, oke. Gak relate bang. Joknya nggak lucu lah. Iya. Lintas server nggak Di lantas saya cuma tadi kayak ngebedain. Kalau ilmu pengetahuan bukan dari manusia, emang bisa dari siapa lagi? Alien. Halo, tolong saya mau dimasukin jurang nih sama Kumaila nih, pinter banget caranya dia ngejebak temen ya, tolong. Ya, oke. So, kalau misalkan itu pertanyaan bagus. Kalau misalkan Mas nggak setuju sama si orang itu ya, bahwa ilmu pengetahuan tuh nggak adalah berasal dari manusia gitu. Ya aku setuju banget. Aku setuju banget sama omongannya dia. Sumpah aku setuju agama nomor 1. Aku setuju manusia terbatas. Kalimat itu benar sekali udah. Cuman kayak fuck itu. Fucknya aja aku kayak kok bisa sih? Jangan fuck dong. Aku tuh kalau Berdebah gitu. kayak film silat ya. Kalau Berdebah kamu kisana. Kalau lihat komen-komennya Mas Adit itu juga lucu. Bahkan aku pernah bikin suatu konten. Mas Adit kayaknya belum pernah nonton deh konten Yang aku. mana? Aku tuh nge-cite salah satu komentar di kontennya Mas Adit loh. Yang mana? Yang kalau misalkan agama tuh nggak ada, gue tuh bakal perkosa yang lalu. Iya itu juga aku kontenin tuh. Itu favorit nomor 4 lah itu. Ada masih banyak lagi teman. Itu juga aneh tuh kayak orang komen kayak ini kalau misalnya nggak ada agama udah gue perkosa bini lo. Itu. Maksudku kayak oke nih agama nggak ada. Tapi kan hukum masih ada nih hukum ya kan. Polisi masih ada nih masih keliaran nih. Masa Anda merkosa bini saya diem aja. Nggak ada agama sih gitu nggak mungkin dong kayak swiper kayak Itu kayak swiper. Tidak nggak mungkin kan. Pasti aku juga marah dong ya kan. tapi itu mengimply bahwa dia itu tidak memperkosa karena hanya dasarnya agama. karena ada Tuhan yang melihat dia gitu loh. Jadi kalau misalkan Tuhan nggak ada, dia bakal melakukan itu. Nah, aku tuh sebenarnya relate sama apa yang dia omongin. Maksudnya? Relate gini loh. Maksudnya Anda mau memperkosa juga kalau nggak ada agama nih? Astagfirullahaladzim. Enggak. Gitu maksudnya relate-nya adalah aku ngerti itu pemikiran pendek itu dari mana aku tahu. Pemikiran pendeknya dia dari mana aku tahu. Tidak melegalkan, tidak mengiyakan, tapi aku tahu datangnya dari mana. Sesimpel kayak ya kalau misalnya kita di jalan nih, nggak ada polisi, kita mau aja kan nggak pakai helm, ngerti nggak sih? Yes. Iya kan? Jadi emang manusia itu butuh diawasin untuk berbuat baik. Tetapi perilaku tidak pakai helm itu hanya akan merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Oh, bisa jadi merugikan orang lain, Pak.
Kalau mukanya terlalu jelek ayo mengganggu fokus. Fokus, kamu fokus jawabnya. Nggak terima, nggak suka dia sama argumen-argumen jelek dia, nggak suka. Dia nggak tersinggung gitu kayak, aku udah menantikan ini debatnya seru loh, kok dia jawabannya begitu. Aduh anjing. Tapi biar nuans gitu loh kan, kayak biasanya kan kamu kalau netizenmu kan kayak, oh ini debat serius nih, pasti argumennya kena. Udahlah pasti argumennya pasti juga udah pernah kamu bantah kan, begini-begini kan. Jadi udahlah. Jadi mending ngejok aja dulu. Iya, saya kan bagian yang funny aja. Enggak, tapi tentu aku setuju sama kamu ya. Cuman poin gua adalah, tadi makanya aku bilang di awal, aku ngerti pemikiran pendek itu datangnya dari mana. Ya. Sekarang udah pasti dia nggak mikirin itu kan. Udah pasti dia tidak berfilosofi seperti kita. Oh tapi kan kalau helm itu merugikan diri sendiri gitu kan. Kalau ini memperkosa merugikan orang lain, bisa bikin orang menangis, bisa bikin orang terapa gitu. Nah, ini pemikiran pendek ini, ya kan? Kamu harus lihat juga, nggak bisa sepenuhnya salahnya dia dan agamanya. Tapi tentu pemikiran pendek ini terjadi karena dia tidak terbiasa untuk critical thinking. Ya, tidak terbiasa dari critical thinking ini bisa disebabkan dari mungkin dia masuk ke sekolah yang kurang gitu. Sekolah yang gurunya itu ya, saya rapat MGMP ya gitu. Banyak jam kosongnya gitu kan. Terus dia masuk ke sekolah yang murah atau mungkin dia nggak sekolah gitu kan, atau di lingkungan rumahnya pun juga tidak terbiasa untuk bertanya, tidak terbiasa untuk critical thinking, Tapi Mas, nggak punya nutrisi. Jadi ini tuh masalah struktural. tapi tapi untuk orang yang bahkan seperti Mas barusan sebutkan ya, tidak terbiasa dengan critical thinking lah, tidak terbiasa dengan apalah dan sebagainya gitu. Tapi dia tahu loh, deep inside di dalam sini, dia tahu kalau memperkosa is evil, jahat kan? Loh, belum tentu Pak. Ya Allah. Loh, belum tentu dia merasa sekarang begini Pak. Ini kan orang-orang yang sama yang bisa berkata bahwa wah ini anjing, apa ya contohnya ya yang aman ya. Aku nggak bakal cut nih video ini. Anjing tidak di-cut. Fuck. Tapi intinya gini. Asumsimu tadi kan dia tahu bahwa ini evil. Yes, Oke? itu jahat itu loh. Nah, bisa jadi orang-orang ini adalah termasuk dalam sebuah demografi yang kamu nggak apa-apa evil untuk orang-orang tertentu. Ngerti nggak? Yes. Iya kan? Iya, itu ada beberapa di ya. Iya kan? Ngerti maksudku ya? Ngerti. Anjing, ini harus ngomongnya hati-hati banget nih kalau ada kemana dipancing. Kamu tahu nggak dulu di Facebook itu tuh dulu sempat viral. Ada seseorang yang menafsirkan bahwa nonton film bokep itu tuh nggak apa-apa kalau pemangannya orang kafir. Lucu Kenapa coba dalilnya? Dalilnya adalah karena si pemangan orang kafir itu tuh adalah binatang. Sama kayak kalau kita lihat hewan, lihat kucing saling kawin, seperti itulah ketika kita nonton bokep. Ya tapi kan nonton kucing kawin nggak sambil masturbasi. ada yang masturbasi lihat kucing ya. Oh, Ya tapi saya atas nama komunitas Furi. Kenapa nih? Eza ngekol. Ntar. halo, Eza Gimana? Masih di masih Lagi konten. masih konten. Oh ya udah lanjut, nanti kalau pengen itu ke apa alamatnya dikirim aja ya. Sherlock dong, nggak kirim alamat kayak terlalu lawas bang kalau kirim alamat terlalu lawas ya kan. sama buku apa tadi? Madilog. Intan Malaka. Yes. Madilog. Oh, ketinggalan. Sip. Siap. Mas, Ada- makasih ya Mas, makasih. Yuk. Ya. Ada pesan-pesan buat penonton lagi taping soal ini Anda. Mas, langsung skip bagus. awalnya kan kita tadi ngomongin buku ya. Ngomongin buku betul. Nah, kita tahu kan bahwa zaman ini itu tuh adalah zaman short form video gitu loh, bentuk video pendek gitu loh. Yang mana 1 menit bahkan di bawah 1 menit gitu ya. Dan itu aku merasakan banget ya bahwa fokus aku tuh betul-betul jatuh banget ketika terpaparkan video-video pendek itu. Mm-mm. Bagaimana Mas sebagai
Bookstagram. Anjing, Sebagai Instagram. Bookstagram Instagram, yang ahli buku, ahli kitab. Enggak berlebihan kalau ahli kitab ya. Berlebihan ya. ahli kitab itu orang yang dikasih kitab, Oh gitu. dikasih kitab. Tapi kitab kan buku, artinya Iya, dikasih ya nggak sih? buku, iya. Wah, saya juga dikasih buku sama beberapa penerbit. Enggak gitu ya konsepnya. Lanjut Iya. gimana? Tapi bisa dikatakan ahli kitab, oke. Bagaimana Anda sebagai apologis Anjing, buku, bangsat. Terlalu berlebihan. Berlebihan, anjir. apologis buku ya? Berlebihan. Ketika Anda tampil untuk mengajak pembaca untuk ayo kita baca buku, sedangkan fokus manusia aja itu betul-betul udah jatuh loh. Aku sih ngerasanya gini. Strategiku adalah kita harus ngajak orang dulu aware bahwa ya benar katamu tadi, kita tuh dikuasai sama short form video gitu kan. Dan enggak cuma video aja, artikel juga mulai pendek-pendek, artikel Yes. berita, ya kan. Semuanya serba cepat. Makanya tadi di Kumaila tuh aku bilang, di zaman yang serba cepat, buku itu membuat kita melambat. Anjay! Itu sengaja. Emang udah aku siapin dari rumah gitu, udah aku ketik gitu, kalian ya. Kalian tuh harus ku tweet hari ini habis ini. Cuman poinku adalah orang harus sadar itu dulu bahwa kita tuh manusia, evolusinya kita sebagai spesies sama evolusi teknologi itu nggak berjalan beriringan. Nah, teknologinya ini sekarang ini lagi menggerus otak kita sehingga kita makin terbiasa sama yang pendek-pendek, terus attention span kita berkurang. Nah, kalau kamu baca Johan Hari judulnya Stolen Focus itu akan dibahas bagaimana salah satu yang hilang dari kita sekarang itu adalah budaya membaca. Bahkan nggak cuma membaca, melamun itu hilang. Yes, betul. Aku merasakan betul itu. Karena kita setiap kali pengen ngelamun ngecek HP, ya kan? Tidur yang cukup itu hilang. Anak-anak bermain itu hilang. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang hilang yang itu sebenarnya penting buat fokus kita. Nah, kalau kamu mau mengembalikan fokusmu itu ya baca buku. Nah, orang kan sekarang kayak, tapi aku tuh nggak biasa baca buku. Startnya dari mana? Startnya adalah sadari bahwa ada di setiap hari itu pasti ada waktu-waktumu yang kamu buang sekian lama hanya untuk doom scrolling. Pasti ada tuh. Entah itu bangun pagi kamu doom scrolling setengah jam atau malam kamu doom scrolling. Gantilah aktivitasnya dengan baca buku. Tapi kalau buku dan artikel itu kan katakanlah terlalu berat lah ya. Kalau baca kayak tweet gitu atau caption itu membantu Lah kan nggak? tweet sama caption juga mode pendek. Ngerti nggak poinnya? Iya. Jadi konsumsi Short juga sesuatu ya. yang emang panjang gitu. Makanya Panjang, ya. aku ngerasa kalau kamu mau startnya dari novel-novel Wattpad gitu ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu udah punya habit baca bukunya, mulai diversifikasi bacaanmu gitu Iya, loh. Betul. Kamu mau startnya dari komik dulu juga nggak apa-apa. Udah nih kebiasa setiap hari pasti baca komik. Nah, gantilah satu hari ini komiknya dengan buku yang lain gitu. Karena udah fiksi nih, cari non fiksi gitu. Nah, sama kamu mungkin kayak, wah aku hanya suka non fiksi. Empati Anda. Cari fiksi. Tapi saya empati gede kok. Omong kosong. Empati gede itu nggak mungkin kayak gini kamu cuman fasad doang kamu, pura-pura kamu. Empati itu gede saya. Enggak. Makanya saya nggak bikin beberapa video di channel saya. Meskipun saya sangat ingin bikin itu Contoh. Dengan alasan empati. dengan alasan empati. Takut diserang aja kan kamu kan. Dan Kalau opininya takut. terlalu jahat kan sebenarnya kan. Aku senang banget tadi pas Mas bilang bahwa perkembangan teknologi itu nggak sesuai dengan perkembangan otak kita secara evolusioner gitu. Lebih cepat teknologi Lebih itu. cepat. Jadi otak kita cuma bawa sampai sini, tapi teknologi itu udah sampai mana gitu loh. Sehingga sebetulnya otak kita dengan zaman di mana kita hidup itu nggak kompatibel lagi. Betul. Beda dengan nenek moyang kita ya. Betul. Jadi pilihannya cuman kayak evolusi manusia yang dipercepat atau evolusi teknologinya dihentikan dulu. Emang bisa evolusi manusia dipercepat? Nggak bisa. Karena itu kan kayak, kecuali kamu udah bisa bikin memutasi orang dari lahir, terus kayak dia bisa punya otak yang mengimbangi kecepatan komputer gitu ya, terus kayak nanti kita lahir dengan otak yang lebih gede gitu, kayak Megamind. Nonton Megamind gak sih kamu? Enggak. Aku nontonnya Gifted. Gifted. Oh, tahu. Yang anak kecil itu. Tahu. Nah, aku tuh ngerasa sebenarnya ya secara umat manusia nih, kalau kita udah aware sama masalahnya, harusnya kita emang stop dulu nih
inovasi-inovasi ini kita pause dulu aja. Kita pause dulu ya kan. Bisa. Kapitalisme. Hah? Kapitalisme lah. Loh, iya. Tapi kan karena kita kejebak sama kapitalisme ini loh. Dan kapitalisme ini kan sebenarnya ya mitos juga kan. Ngerti nggak? Fiksi. Iya, fiksi aja kalau katanya Yuval Noah Harari kan. Tapi itu adalah fiksi yang berguna. Bergunanya untuk apa? Maju. Untuk inovasi kan? Yes. Tadi kita udah sepakat. Ini kalau kita mau dilanjutin inovasinya nih, jalan buntu ini. Hanya akan ngerusak kita sendiri. Aku nggak bilang kita harus berhenti selamanya. Di pause dulu. Terlalu cepat kita ini. Kita obrolin deh ini bagusnya gimana nih buat kita nih. Ini salah aku kalau nggak salah yang aku lupa siapa yang nulis. Tapi ada salah satu sosiolog bilang bahwa sekarang itu manusia yang diapresiasi oleh manusia, yang dibayar mahal oleh manusia adalah orang-orang yang tugasnya untuk bikin orang klik sesuatu. Tapi kita nggak mengapresiasi orang-orang yang kayak bertani, bercocok tanam, mencari makan, menjadi nelayan, guru. Kalau Kerjaan-kerjaan yang berguna tuh malah nggak dapat apresiasi yang layak, padahal itu yang kita butuhkan. Itu ulah kapitalisme. Aku mau balik ke yang tadi sedikit. Kalau misalkan Mas dikasih pilihan, mau kita pause dulu teknologi ini, atau kita percepat teknologi sampai kita menemukan kehidupan yang lebih enak. Apa kehidupan lebih enak tuh? Imajinasimu apa? Mengupload pikiran kita ke langit, ke laut. Menurutmu duluan mana deh? Duluan mana? Kita bisa mengupload kesadaran kita ke cloud, atau kita mati? Atau si AI ini, ya kan? Yang awalnya cuma palak doang nih, terus dapat tubuh, dapat tangan, terus dapat senjata kayak Terminator, terus kita dibasmi. Karena mereka sadar, oh kayaknya hamanya di bumi ini deh. Duluan mana? Tapi kita kan bisa Apa? sebelum masuk ke fase di mana AI akan menghancurkan kita, akan ada fase di mana kita menyatu dengan AI. Kayak sekarang, ini yang kamu sebut menyatu. Dimana kayak kerjaan kita ngupload video udah dibantu sama auto captionnya CapCut. Itu yang kamu sebut menyatu. Terus memori kita ditaruh di ChatGPT. Semua kerjaan kita ditaruh di laptop. Itu yang kamu bilang menyatu. Kamu sadar nggak yang bisa mengakses semuanya itu cuma kalangan atas? Kalangan bawahnya ngapain? Masih nyapu, Mbak. Masih nyapu, nyikat WC. Menyatu dengan AI itu cuma elit. Yang di bawah pasti tetap akan tergilas. Dan makin lama tuh segitiganya makin lebar gini, Pak. Makin di bawah tuh makin banyak. Aku selalu bilang sama bro-bro AI yang saya kenal, yang kayak, oh saya mau utilisasi ChatGPT. Oke, kamu utilisasi ChatGPT. Anggaplah gini, satu perusahaan punya 3 copywriter, ya. Sekarang nih tanpa ChatGPT, punya 3 copywriter. Terus dengan kerjaan yang sama, dengan load kerjaan yang sama, mereka dikasih ChatGPT, kerjaan 3 orang ini bisa dikerjain 1 orang. Oke? 2 orang akhirnya jadi nganggur kan? Atau mereka terpaksa untuk ngambil kerjaan yang di bawahnya yang gajinya nggak sama kayak ini. Nah, kalau kamu mau adil, ya kan, kamu beneran mau menggunakan AI untuk kebaikan manusia, tetap pekerjakan 3 orang ini, tapi load kerjanya berkurang, gajinya tetap. Mau nggak perusahaan kayak gitu? Enggak. Kenapa? Karena kita masih kapitalisme. Perusahaan masih mikir gimana cara kita profit lebih banyak, kayak di-cut aja berdua, toh kerjaannya bisa cover 1 orang kok. Gitu. Nggak bisa Pak kita menyatu dengan AI selama sistem kita masih kapitalisme ini. Berat kan? Banget, karena itulah sebenarnya novel aku tuh bahas itu teman-teman. Di Homo Deus si Yuval juga sempat ngomongin bahwa di masa depan ketika AI betul-betul mungkin sekarang udah bisa dirasain lah ya, itu akan tercipta manusia-manusia yang gak guna. Kan Homo Deus juga buku lama sebenarnya. Iya. Bukan baru banget tahun ini Homo Deus. Dan kamu kerasa loh perkembangan AI itu secepat itu. Homo Deus diterbitkan mungkin 2020-an kan ya? Aku nggak ingat. Nah, AI sekarang udah bisa ngajar orang. Gila loh, ChatGPT itu bisa diajak ngobrol kayak pacar. Udah nggak laku tuh, rental girlfriend udah nggak laku tuh. Mereka tinggal langganan ChatGPT. Yeah. Guru bimbel udah nggak laku.
Karena gue bimbel kamu cuma bisa janjian seminggu 2 kali jam ini sama jam ini bayarnya 100.000 200.000 per pertemuan. Kamu langganan ChatGPT kayak 500.000 per bulan, kamu bisa tanya kapanpun tuh. ChatGPT, aku punya PR ini kerjain dong. Oke, siap. Jadi ajarin dong, aku bisa ngajarin, bisa ngajar ChatGPT. Jadi tinggal nunggu waktu, mungkin 6 bulan lagi lah. 6 bulan tuh nggak terlalu ini lah. Cepet dan cepet itu akan ngagetin. Apa yang Mas prediksi? Kan Mas juga nulis buku soal masa depan ini ya. Betul. Apa yang Mas prediksi akan terjadi di tahun 2045? Wah, terlalu jauh Pak, 2045 Pak. Terlalu jauh. Justru saya pengen nekenin jauhnya itu gitu loh. Oke. Ya, anggaplah kita nge-time skip ya. Iya. Enggak ngeliat prosesnya ya. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah somehow kita udah selesai perang nuklir. Oke. Dengan ngelihat gejolaknya di Timur Tengah sekarang kayak gitu, kayak main volley bangsat. Sumpah kayak main volley. Simple banget, orang lempar-lemparan rudal sekarang. Kayak main volley anjir. Itu beneran sehari loh, sehari apa nyerang mana, besoknya apa nyerang mana. Udah tinggal satu negara yang kayak kita punya yang gede nih, mau dipakai nggak nih kembang api gitu. Terus kalau satu negara udah mencet nuklir, semuanya mencet nuklir Pak. Banyak-banyak kan. Indonesia nggak punya, Indonesia cuma punya tank second. Iya kan? Indonesia tuh punya dukun-dukun sakti tau. Kan itu Anda nggak percaya dukun Anda. Anda kan nggak percaya orang bisa muntah paku. Tahu ya kan? nggak? Jepang, Belanda, ngejajah Belanda itu dukun-dukun kita tuh kayak mencoba menyantet mereka loh. Nggak mempan. Hah? Nggak mempan tapi. Nggak tahu. Anda kalau misalnya percaya santet-santetan, sekalian percaya apa? Ini aku dikasih tahu temanku yang di Depok nih. Anjing. langsung Depok. Katanya di Depok itu pernah orang nyantet ya. Keluarnya bukan paku, Pak, tapi robot Power Ranger. Sumpah. Robot Power Ranger anjir. Aneh bener ya? Udah mulai enggak believe kan? Udah mulai enggak believable kan itu? Enggak. Paku aja udah aneh kan? Ya, dulu teman aku ada ulama yang bisa mengubah daun menjadi uang. Kata aku, wah itu dukun, itu ulama karena bisa mengubah daun jadi uang. Dia tuh mesti ditangkap sama polisi. Kenapa? Dia inflasi, ya Allah. Lo ya gara-gara dia kan kita 98 kan, krisis moneter. Iya, karena uang-uang itu berasal dari daun-daun itu loh. Nah ya makanya. Mana kita tadi anjrit, kenapa jadi ngomongin Depok? Oh, prediksi 2045. Oh iya, berarti kita. Kemungkinan pertama perang nuklir. Jadi udah selesai perang nuklirnya. Itu setelah selesai perang nuklir. Nah ini perang nuklir itu kalau terjadi nggak akan lama lah, sekarang kayak 2028 lah. Kalau misalnya orang kayak kita pencet gitu 2030 itu mentok-mentok. Sekarang udah kayak main volley gitu kok, orang main rudal. Soalnya waktu dulu masih kayak orang masih nyanyi we will not go down, masih di situ tuh. Sekarang udah main volley Pak, udah menakutkan, udah tweet begitu. Tinggal nunggu waktu itu, ya kan? Atau tadi aku bilang itu, kamu tahu AI yang cuma pala doang nggak? AI yang cuma kepala ada. Jadi AI yang ditempel di kepala ini dia udah bisa ngobrol, punya ekspresi. Aku lupa namanya siapa. Nah, AI yang punya pala ini tergabung sama Boston Dynamics yang udah bisa lompat-lompat itu. Udah jadi tuh. Jadi orang tuh. Jadi robot kayak Terminator tuh. Itu beneran akan ngebunuh Arnold Schwarzenegger tuh. Ini akan menjadi pertanyaan aku yang paling menarik sih. Menurut bentar. Prediksi terakhir adalah kita nggak sampai sana, tapi somehow sumber daya alam kita tuh salah satunya habis. Entah itu minyak bumi yang habis, atau pohon yang habis, atau makanan yang habis, jadi kelaparan. Karena sekali ya. Udah pasti distopia Pak. Karena tadi kita udah sepakat tuh, petani nggak dihargai. Tuh, siapa yang mau jadi petani? Semua tempat-tempat yang dijadikan untuk lahan pertanian dijadikan ruko sekarang. Ayo, mau makan apa kita bisa? Batu bata. Nah, tinggal pilih deh masa depan yang kamu harapkan yang mana. Dengan mengetahui bahwa masa depan kemungkinan seperti itu, apakah merupakan hal yang reasonable untuk menjadi antinatalis? Aku soalnya pernah bikin video antinatalis. Anda bertanya pada orang yang sangat tepat. Mantap. Nggak sangat tepat banget. Cuman aku tuh start antinatalism ya. Gara-gara ini. Oh, kamu antinatalis? Antinatalis itu kan orang yang anti kelahiran kan?
yang nggak bakal punya anak. Oh iya, aku child free. Wow. Ya. Oke, so Dan istri kamu setuju? Itu yang bikin kita sepakat nikah. Kita udah ngobrol ini. Aku hanya mau nikah kalau kita sepakat dulu kita nggak mau punya anak. Gitu. that's good. Apa Keputusan yang sangat besar. Oh iya, iya. gede loh itu sumpah. Iya, makanya aku akhirnya mau nikah sama dia. Sebenarnya reasonable, Pak. Itu salah satu alasanku nggak mau punya anak ya. Pragmatisnya anjing mahal Cuk punya anak Cuk sekarang Cuk. Oke. Ya kan? Aku kemarin habis minjemin temenku duit buat vaksin anaknya. Vaksin anak nih, bayi sekarang 1,5 juta. Vaksin doang. Vaksin doang tuh. Jadi hanya untuk menjaga supaya bayimu tuh normal nih, live as normal as possible. Iya. Duitnya sebanyak itu. Vaksin apa itu beneran dibayar buat vaksin? Aku nggak tahu ya kayak. Ini ada Rumah sakit mic-nya nggak sih? kali, Nggak ada. Puskesmas. Ya Hah? Allah, nggak apa-apa. Dia ke rumah sakit kan nggak ke puskesmas. Kayaknya ya. Harusnya bisa gratis. Oh iya ya. Tapi ya gitulah. Tapi kan kebutuhan bayi nggak cuma. Ya tapi bukan cuma vaksin doang ya, tapi Iya, kebutuhan bayi kan banyak kayak. Kan bayi kan nggak kayak kaktus yang disiram numbuh kan, harus Dan dikasih belum lagi waktu dan komitmennya kan. waktu komitmen. Seumur hidup ngurusin. Terus belum tentu dia juga akan sayang balik sama jadi banyak alasan untuk tidak melahirkan manusia baru di bumi ini. Setidaknya kalau kondisinya masih kayak sekarang, gitu. Jadi kalau kamu mau melahirkan anak di negara ini atau di dunia ini nih, I think seminimal mungkin kamu harus juga berusaha untuk bikin dunia ini nggak kayak gini dulu. Entah gimana caranya. apa tantangan terberat untuk menjadi antinatalis? Apakah omongan tetangga masih ada? Enggak, Pak. Enggak. Caranya tuh paling mudah ya. Kayak kamu nikah, merantau, jauh dari orang tua, jauh dari tetangga, pindah ke BSD, teman-teman. Ke perumahan yang kita tidak saling menyapa. Think smart. Tapi ada perasaan ini nggak sih kayak salah satu argumen against antinatalism itu kan adalah karena nanti berarti di masa depan tuh nggak bakal ada yang mengurusi kita gitu loh, nggak bakal ada yang menemani kita gitu loh. Masa depan tuh tahun berapa tuh? Coba, menurutmu tahun berapa tuh masa depan yang akan terjadi tuh? Ketika 20 tahun dari sekarang? Enggak, 2045? Yang tadi udah kita obrolin tadi? enggak. Mas Adit usia berapa? Hah? Aku masih di usia masih muda teman-teman, kayak itu. Let's say ketika Mas Adit usianya 70 lah. Itu kan udah lewat 2045 itu. Iya, 70 ketika Mas Adit membutuhkan sosok yang menemani Mas Adit di masa tua gitu. Nggak mungkin kita nyampe 2070. Ya Allah, emang Mas Adit mau Tadi kan kita udah bahas tadi 2045 apa yang terjadi. ya siapa yang bisa memastikan kalau Mas Adit 2045 masih hidup, masih survive? Kaget sih. Kaget kalau kita beneran getting better gitu. Ini aku agak beda sama Kumaila di sini nih soalnya kan Kumaila kan buku favoritnya Factfulness ya, kayak enggak kok dunia baik-baik saja kok. Kalau aku buku favoritnya Collapse soalnya. Karena kan ya statistically speaking Yeah. likely kalau misalnya kamu nggak punya penyakit bawaan yang mematikan gitu, kamu nggak ngebawa kanker atau apa, ya paling kamu matinya sama aja kayak umur-umur orang kebanyakan 70-an, 80-an. Dan bisa jadi masa depan kamu lebih panjang lagi loh. Karena ya kemajuan teknologi kesehatan. Enggak sih, aku orangnya tidak seoptimis itu sama masa depan sih. Tapi dunia itu makin baik, betul kan? Kalau Bukan optimis, justru ini realistis. realistis. Aku belum baca bukunya Steven Pinker itu ya yang Enlightenment gitu loh. Teman, betul. Dan aku nggak mau ngebantah sesuatu yang emang aku belum baca sepenuhnya nih, karena menarik sebenarnya pandangannya si Kumaila dan dari Steven Pinker itu yang Enlightenment Now yang katanya kayak dunia tuh baik-baik saja kok. Tapi aku rasanya sekarang lebih aman untuk mengambil taruhan bahwa dunia tidak baik-baik saja. Oke, so. Ngerti nggak maksudku? Iya, ngerti. Itu Jadi kayak daripada kita bertaruh, kayaknya masa depan akan lebih baik deh, lebih nyaman dan lebih masuk akal buat aku sekarang untuk bilang kayaknya masa depan nggak akan lebih baik deh.
dari mana tuh bilang lebih baik? Mungkin akan lebih baik untuk kaum-kaum yang di atas, tapi kalau yang di bawahnya akan makin kegerus, Pak. Aku sebagai pesimis, tadi kan cerita aku ngambil buku Sopan Awal gitu. Itu adalah sikap yang selalu aku ambil kalau misalkan di masa depan aku ambil skenario paling jelek. So that is itu juga sikap aku. Cuman masalahnya sikap paling jelek itu buat aku itu masih realistis loh, bahwa kita masih bisa bertahan hidup 2045. Aku enggak sih, aku fix kayak kita akan dijajah robot atau kita kayak kekeringan gitu. Karena oke lah, kayak 2045 itu masih 20 tahun lagi. Tapi 20 tahun tuh terlalu cepat, terlalu lama untuk teknologi yang terlalu cepat ini. Kayak perkembangannya itu terlalu cepat yang gitu. kita tuh kayak nggak bisa, kita nggak bisa stop itu gitu. Yes. Dan nggak banyak orang yang ngelihat ini tuh sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi mengingat pandangan Mas Adit ini sangat pesimis sekali. Bagaimana pandangan Mas Aku Adit? ternyata lebih pesimis daripada dirimu ya. Iya. lebih gelap ternyata ya. Bagaimana pandangan Mas Adit mengenai promortalism? Promortalism. Bahwa pandangan bahwa manusia semestinya tuh Oke, aku ganti pertanyaan kayak gini aja. Kalau misalkan euthanasia itu udah ada di Indonesia dan udah legal, apa yang akan Mas Adit pilih? Enggak, aku akan tetap hidup, teman-teman. Kenapa lebih memilih dibunuh oleh AI katakan atau oleh nuklir ketimbang mati dengan tenang dan nyaman? Nggak tahu ya, tapi I think mati dengan nyaman itu overrated. Overrated. Enggak loh. Mati dengan nyaman tuh overrated. Dan tidak ada mati yang nyaman, ngerti gak? Senyaman-nyamannya kamu euthanasia ya, Ada. pasti deg-degan. Ya deg-degan lah, kalau nggak deg-degan mati kan ya. Pasti ada Deg-degan lah. Kayak kamu memutuskan aku euthanasia nggak, itu ada deg-degannya itu. Benar, cuman kan pas matinya nggak sakit. Loh iya, tapi kan kalau misalnya nih kamu nih milih antara kamu bisa disuntik tenang nih, atau kamu bisa angkat senjata ngelawan Terminator, masa kamu nggak pengen sih? Mati tenang lah, lebih ini loh. Masa kamu nggak kepengin kayak Mau gabung nggak Menjadi- ngomongin bunuh diri ini? Enggak, aku udah mulai argumen tolol soal ini. Kayak kamu akan kecewa nanti sama jawabanku. Apa? Ngomongin bunuh diri gitu. Enggak, aku hak untuk mati. aku ngerti. Aku akan setuju sama hak untuk matinya, tapi aku nggak akan kuambil. Ngerti nggak? Oh, oke. Kenapa? Ngerti nggak? Karena alasan apa? Karena alasan Apakah apa? karena alasan etika atau apa? Aku terlepas kita percaya hidup ini ada yang nulis atau enggak ya. Tapi aku merasa hidupku ini kalau ditulis seru. Jadi aku pengen endingnya yang se-epic mungkin. Euthanasia itu nggak epic ya? Overrated. Overrated kayak ini loh, kayak mati-mati di dongeng yang kayak dia mati dengan tenang di tidurnya gitu. Kamu pengennya mati gimana? Jadi ini martir. Oh iya, yang kayak ini diserang Terminator nih. Terus kayak kalian maju duluan, aku akan melindungi kalian. Daftar jadi syuhada aja. Enggak gitu, Pak. Karena kalau euthanasia itu mati alasan mati yang terlalu egois ya. Enggak, bukan masalah egoisnya. Aku ngerti asalnya dari mana. Cuman kayak terlalu tenang aja. Enggak. Kurang dramatis ya. Iya, Dia tuh nggak pengen ketenangan loh. sebagai act terakhir dalam bukumu tuh kayak kurang dadar gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, ternyata skenario-nya adalah kita kekeringan gitu. Ya kan, nggak ada makanan gitu. Aku tuh mau jadi petani terakhir gitu, yang kayak mencangkul kayak ini semua sudah busuk, dasar manusia anjing semua, terus aku dibunuh dimakan sama kanibal dalam posisi aku. Does it matter anyway? Kayaknya meta We are buat dia. going to die. Nah, itu anyway. tuh. Masalahnya faktanya hidup kamu tuh bukan cerita yang dinikmati orang. Hidup kamu tuh penderitaan yang kamu alami sendiri. Sendiri, nggak dinikmati orang lain. I know. Tapi Kok pede banget kalau kisah kamu bakal dibaca oleh orang, oh ini keren, oh ini hebat gitu loh. gini, kita kan hidup kan
kita sepakat nih, kita bertiga nih kayaknya hidup nggak ada artinya, di kosong nih gitu kan. Oke. Ya kan? Nggak, orang juga nggak akan peduli sama aku kan. Tapi kan aku pengen peduli sama aku ya. Iya kan? Iya. Kan aku peduli sama aku kan. Iya. Jadi But you don't have the chance to read your life. Kamu nggak ada kesempatan untuk ngelihat hidup kamu, hidupnya kayak gimana, matinya kayak gimana. tapi aku akan punya chance buat 1 detik terakhir buat bilang anjay. Gitu. Cuman itu untuk itu doang. Yes. Itu worth it nggak? Worth it. Worth it. Tapi orang yang memilih eutanasia juga mungkin dengan alasan mementingkan dirinya sendiri ya. Makanya kan aku bilang, aku setuju itu dilegalkan. Nggak apa-apa kalau kamu ambil Tapi itu. kamu nggak akan ambil Cuman opsi. aku nggak akan ambil itu. Karena nggak seru. Nggak seru, nggak catchy buat aku. Soalnya kita lagi ngomong sama penulis ya, sastrawan. Betul. Betul. Saya publish author. Perlebihan anjing. Anjay. Tapi bener aku kayaknya terlepas ada afterlife atau enggak, aku pengen ngerasain detik terakhir yang kayak anjay gitu. Kayak wah udah keren nih, terus mati gitu. Nah nggak keren lagi kalau misalnya udah mati terus kayak loh masih ada afterlife anjing gitu, itu baru kayak keren tuh. Kayak, gitu. Kayak swiper Itu kayak di film-film ya, bahwa ketika menghadap ajal tuh kayak perasaan oh my god ternyata aku sampai juga di sini gitu loh. Iya. Makanya aku tadi kan referensinya Terminator ya. Ada tuh adegannya Arnold Schwarzenegger yang dia tuh berkorban buat tokoh utama, terus dia kayak yang tenggelam di lava sambil gini. Nah, itu ada pengen begitu-begitunya aku. Tapi gimana kalau nggak ada kesempatan itu, kayak misalnya ditembak di kepala tuh langsung kayak menghilang gitu. Enggak apa-apa. Aku tahu aku nggak akan bisa menikmati legasiku ya atau ceritaku gitu. Tapi kalau suatu hari ada yang menceritakan kisahku, itu bakal keren banget anjir. Itu bakal keren banget. Gitu, itu egoisku di situ. Jadi kalian kalau mau egois yang menghindari sakit terus eutanasia nggak apa-apa. Egoisku adalah aku tuh pengen kisahku abadi, cuk. Bangset. Pengen orang bikin patung. Enggak sih, berlebihan ya. Berlebihan kalau saya patung berlebihan ya. Berlebihan kalau patung ya. Dijadikan nama jalan gitu. Berlebihan juga ada nama jalan terlalu aneh ya. Dikasih nama jalan masih oke lah. Masih oke ya. Menggantikan nama-nama jalan-jalan yang masih nama-nama buah gitu. Kematian kamu akan dikenang melalui karya-karya kamu. Kamu kan akan banyak nih bukunya. Iya, makanya. Iya. Makanya aku tuh pengennya kayak kalaupun mau bunuh diri, ya. Bunuh dirinya tuh harus yang kayak epic gitu, kan enggak sih? Maksudku Maila tuh kayak yang dikenang oleh Mas Adit itu adalah apa yang ditinggalkan, macam buku atau tulisan gitu atau video, bukan kisah hidup tragis ditembak oleh Tapi kalau misalnya eutanasia tuh jadi nanti kalau ada orang yang bikin biografiku jelek, Pak. Enggak jelek, bagus Enggak, loh. itu Enggak. bagus. Aku nggak suka endingnya gitu. Kamu jadi kayak mungkin sekelas filsuf stoik yang bunuh diri pada masanya. Aku aja nggak suka stoik. Bagus loh. Namanya Philip Mailard itu filsuf. Setelah terbit bukunya, dia langsung bunuh diri. What a good ending. Jangan gitu, Pak. Jangan di-encourage anjing. Jangan di-encourage. Amin loh, udah kan dia lagi nunggu bukunya tuh. Iya, anjing jangan di-encourage kayak kamu mau nggak biar bukumu tuh wut gitu. Udah gila emang Apriyadi ini. Udah aneh emang. Setelah bukunya terbit, kalau aku nggak salah dengar ya, itu gue Lo masih diterusin idenya. Apriyadi. Udah gila lo ya. Udah gila. Katanya tadi orang baik kamu Apriyadi. Katanya kamu santun kamu. Terus kita ngobrol setengah jam kamu udah merekomendasikan kayaknya habis terbit mati aja, Mas. Gak apa-apa, Mas. Epic loh. Hidup tuh tidak ada artinya, Mas. Mati aja, Mas. Udah gila kamu Apriyadi. Jadi kayak Masih diterusin happy idenya. ending. Happy ending itu tergantung di mana kita menghentikan ceritanya. Enggak, aku tuh salah satu goal matiku ya. Husnul Itu- khotimah. Actually ya. Listen. Ada satu orang yang matinya husnul khotimah yang bagus banget matinya. Terus aku iri banget sama cara matinya dia. Namanya Babe Cabita. Komika
komika dulu pernah juara 1 suci gitu. Dia sakit nih, tapi nggak banyak orang yang tahu kalau dia sakit. Terus dia menggunakan sisa hidupnya itu, dia akan tahu kayak dia sakit udah parah, dia umroh gitu, dia bikin lapangan kerja buat banyak orang. Dan dia tuh beneran setahun terakhir tidak ada kontroversi sama sekali. Dia cuma bantu orang terus meninggal. Wow. Nah, nggak kayak itu yang mau jadi ini ya, calon wagub. Wah, nggak tahu bang. Wah, udah untung nggak jadi itu. Untung nggak jadi. Abangku, ini tahunmu abangku. Masa nggak tahu? Marcel untuk Tangsel. Marcel Widianto untuk Tangsel. Jadi, menurutku konsep husnul khotimah, anjay. Ya. Bisa kamu sama Timah. Ya pokoknya pakai stand. konsep mati sebagai orang baik itu kayaknya pengen gitu aku mati sebagai orang baik gitu. Ya sebelum mati syahadat dulu. What? Supaya What? Sos Apria dia aja tidak begitu. Masa saya begitu? Tadi kita habis ngobrol kayaknya masih di sudah syahadat orang-orang ini. Kagak konsisten. Ketika ngomongin kematian, aku tuh suka ada perasaan kayak menyentuh gitu ya ketika ngomongin kematian ya. Apa yang terjadi ketika kematian tuh ada gitu loh. Aku tuh selalu mikirin bagaimana kalau kita mati. Terus kan tubuh kita nih decay ya. Lalu atom-atom dalam tubuh kita itu terhampar ke udara. Atau mungkin kemana gitu, masuk ke pohon jadi apel, dimakan lagi oleh anak kecil atau siapapun. So makna bahwa setelah kita mati kita kembali ke alam itu ada benarnya loh. Secara literal bukan secara puitis juga. Terus pertanyaanmu di mana ini? Pertanyaanmu apa ini? Cuman kagum aja kamu sama keajaiban alam kamu. Cuman pengen kagum aja sama kematian gitu loh. Oh, bagus. Itu buat closing bagus tuh. Iya. Jadi kematian mengagumkan ya. Kematian mengagumkan. Karena literally kita jadinya nggak pernah benar-benar mati kan. Iya, tapi sense of kita gitu loh. Itu masih ada. Kalau aku sense of orang tercinta kita yang udah meninggal itu masih ada. Kalau aku ya, aku tuh harapannya kalau mati itu sebenarnya aku pengen ketemu Tuhan. Iya betul aku pengen ketemu Tuhan sumpah. Dengerin dulu, aku hati-hati. Dengerin dulu nih. Sumpah, aku pengen ketemu Tuhan, ya kan? Ini imajinasi kayak ini kalau aku mati, aku ketemu Tuhan, aku duduk sama Tuhan, ya kan? Setelah kita ngobrolin nih mana-mana aja dari cara hidupku yang baik dan yang keliru, dan aku sudah memohon ampun dan juga dia udah memberikan ampunannya. Kita duduk bareng-bareng, kita ngobrol, kita list semua nama-nama orang yang pernah ketemu aku. Terus Tuhan bilang, oh yang ini tuh ada orangnya, ini cuma NPC, ini tuh ada jiwanya, ini cuma NPC gitu. Tapi untuk ngomong kayak gitu, kamu mesti masuk Islam. Karena di Islam itu kenikmatan manusia ketika masuk surga itu adalah bertemu dengan wajah Tuhannya. Kok jadi dakwah sih ini? Kok Jadi bisa aku sih? jadi channel dakwah nih ya Bisa sih Apriyadi. Kan tadi kamu udah bilang, saya tuh naturalis. Tapi lu kok kamu kalau mau gitu ada masuk Islam. Emang Kristen nggak bisa begitu. Tapi emang Kristen tidak boleh melihat Yesus yang versi Timur Tengah beneran, yang nggak di whitewashing, yang kulitnya hitam. Tapi betul ya kalau misalkan kita di surga dan ketemu sama Tuhan, kita tuh kayaknya bakal ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak kayak Tuhan apa sih betul alasan sebetulnya kamu tuh menciptakan semesta? Kenapa kita tuh ada gitu loh? Emang Tuhan bisa ngobrol? Bisa. Dia tuh mau aku lempar kan, takut. Dia tuh menjelma menjadi manusia kan? Dan menjadi orang Yahudi di abad pertama. Betul. Itu iya betul. Bangkit. Nah, gitu, Tapi berarti waiting listnya panjang banget. Ada 2 juta orang yang ngantri pengen ngobrol sama Masa nggak bisa? Karena aku udah bilang waiting listnya nggak banyak, yang ada jiwanya cuma 3. Aku tuh penasaran. Orang-orang di Vanuatu tuh nggak ada tahu. Kamu terlalu nyastra. Kalau di surga, Sumpah, orang-orang di Switzerland tuh kalau kita nggak kesana mereka diem tau, mereka begini. Gitu. Kalau di surga kan semua keinginan kita, Dia mulai sebel tuh. semua keinginan kita itu kan dikabulkan ya. Kalau di surga. Iya. Bagaimana kalau kita minta suatu hal, misalkan ya Allah, ya Tuhan, aku pengen ketemu sama Kumaila. Tapi Kumaila, aku nggak mau ketemu sama Yadi. Hmm. Itu mana yang dikabulkan? Ya kamu akan ini
kamu akan menemui kakek Bunsin. oh iya. Bentar ya. Itu tuh. Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilogika, bro. Gokil ya, kelasnya gokil ya. Wah, emang kita tuh tidak bisa memahami Tuhan yang maha. Terlalu Enggak loh, justru akal pikiran manusia terbatas. justru Fuck ilmu pengetahuan. justru Tuhannya kita Fuck tuh Dawkins. Ini biar pertama kali channelmu tuh isinya canda mulu kan, kagak ada konklusi. Iya kan? Sumpah ini kalau kamu off sekarang, penonton akan lah anjir ini konklusinya apa gitu. Gak ada. Itu tuh kalau ngidul. Kayak cari bintang tamu lain anjing. Bintang tamu yang kali ini ngaco bang, udah gila loh. Udah berapa jam? 4 jam? 53. 53. Udah kamu wow, bikin closing nggak? Udah. Jam 11. Udah closingnya udah gitu anjing.